Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi bersama aku Muhammad Maulana Diki Saputra sebagai finalis Duta Anti Narkoba Tegal tahun 2025. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sesi podcast atau webinar tentang remaja anti narkoba. Tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik ini dengan tokoh yang sangat inspiratif dan luar biasa bersama narasumber kita, yaitu Duta Kindred Kabupaten Tegal tahun 2025. Nah, kita sapa dulu nih teman-teman. Halo Kak Oman. Halo Kak Digi. Gimana nih kabarnya Kak Oman? Apakah baik? Alhamdulillah ya, baik sekali. Setelah melakukan PTS selama 1 minggu dan akhirnya pada hari Sabtu ini telah selesai. Mungkin ketika kita melakukan PTS ini banyak tugas-tugas, banyak soal-soal dan juga tantangan-tantangan. Nah, akhirnya pada hari ini selesai. Dan juga dilanjutkan untuk podcast ini ya. Iya, dan betul, dikejar-kejar waktu kita ya. Tapi alhamdulillahnya berjalan lancar. Alhamdulillah banget ya Kak, karena kita telah melaksanakan PTS selama 1 minggu ini. Walaupun soalnya juga cukup rumit, tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sukses nih. Sebelumnya boleh aku kepoin lagi nih tentang Kak Oman. Gimana sih atau apa sih profilnya Kak Oman itu? Oke, mungkin aku sapa dulu ya teman-teman di luar sana. Halo Sobat Bersinar. Halo. Perkenalkan, nama aku Muhammad Abdul Rahman dan teman-temanku biasa manggil aku dengan Oman. Simple ya teman-teman. Aku adalah sekarang sedang duduk di bangku kelas 11 di MAN 1 Tegal dan mengambil jurusan IPS. Saya juga merupakan seorang santri di Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah, Desa Kambangan, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan alhamdulillah per 30 Agustus kemarin saya dilantik untuk diberikan amanah sebagai Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2025. Tentunya dengan amanah ini saya akan menjalankan tugas-tugas dan juga akan melaksanakan sosialisasi selama 1 tahun ke depan. Dan nantinya saya minta doanya untuk bisa melanjutkan di Provinsi Jawa Tengah. Oke, terima kasih ya Kak Oman. Karena profilnya Kak Oman ini bisa menjadi motivator buat kita nih teman-teman. Biar kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bisa mengikuti gaya seperti Kak Oman nih. Oke, Kak Oman, aku mau tahu dong, apa sih tantangan terberat Kak Oman setelah menjadi duta? Oke, mungkin untuk tantangan bagi saya setelah menjabat sebagai Duta Genre itu adalah tantangan di sekolah dan juga di pondok pesantren tentang bagaimana cara aku mengatur waktunya. Nah, pada saat saya dilantik menjadi Duta Genre, besoknya saya matur ke ibu pembina untuk bisa sowan atau meminta izin ke kepala madrasah, para waka dan juga guru-guru mapel, di mana saya juga akan meninggalkan kelas atau pembelajaran ketika ada kegiatan di luar. Sama halnya dengan di sekolah, di pondok pesantren juga saya meminta izin ke pengasuh dan juga para ustadz-ustadz ketika tidak bisa mengikuti kegiatan atau jarang di pondok karena ada sesuatu kegiatan di luar sebagai Duta Genre. Nah, dari sekolah dan pondok tersebut juga melakukan respon atau mengeluarkan respon yang baik. Mereka mendukung dan juga mensupport saya agar terus semangat dan menjalankan amanah ini dengan baik. Karena sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, betul banget nih teman-teman. Kita bisa mengikuti apapun yang kita bisa laksanakan di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Seperti contohnya Kak Oman yang bisa menyeimbangkan waktunya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, kita harus cari ridho orang tua dan guru. Karena kunci kesuksesan itu ada di dalam ridho orang tua dan guru. Semoga apapun yang kita akan lakukan bisa berjalan lancar dan maksimal nih. Oke. Kita lanjut ke pembahasan utama ya teman-teman. Oke. Kak Oman, apa sih arti dari narkoba itu sendiri? Oke, mungkin berbicara tentang definisi atau arti narkoba itu aku ambil dari organisasi PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, karena dari PIKR sendiri itu lahir sebuah Duta Genre. Nah, dari situ ada materi yang namanya nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya. Nah, di mana zat adiktif inilah yang membuat kita ketika seorang mengonsumsi narkoba itu ketergantungan dan juga kecanduan mengonsumsi narkoba tersebut. Kenapa? Karena di dalam narkoba itu terdapat zat adiktifnya. Nah, diterangkan juga dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya dulu Nabi pernah ditatangi oleh para sahabat dengan ditanya pendapat tentang Homer. Nabi menjawab bahwasanya di dalam Homer tersebut ada manfaatnya dan juga ada dosa atau mudorotnya. Tapi dibandingkan dengan manfaatnya, mudorot yang ditimbulkan oleh narkoba ini sendiri atau Homer itu sendiri lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Mungkin itu ya definisi narkoba menurut aku. Betul banget nih. Apa yang telah disampaikan oleh Kauman itu sendiri adalah suatu pembicaraan tentang narkoba menurut arti yang cukup luas. Apalagi tadi sudah tertera di dalam Al-Quran bahwasanya Allah melarang sesuatu yang bersifatnya narkoba atau homer. Dengan seperti itu kita bisa mempelajari sendiri nih bahwasanya manfaat sama bahayanya itu lebih besar bahayanya. Oke, kita lanjut ke pengamatan ya Kauman. Oke. Terus menurut Kauman, pengamatan dari orang yang terjerumus narkoba itu apa sih Kak? Oke, mungkin penyebab orang mengalami kecanduan narkoba atau remaja yang ketergantungan kepada narkoba itu sendiri adalah dari faktor lingkungan. Kenapa? Karena kita analogikan dulu ya Kak Diki. Oke, ketika pohon pisang itu tumbuh di daerah yang gersang, tidak cukup air dan juga sinar matahari itu berlebihan, mereka tidak akan tumbuh atau bahkan mati, tidak bisa berkembang. Tapi lain halnya dengan ketika pohon pisang itu tumbuh di daerah yang subur, airnya cukup dan juga mataharinya juga cukup, mereka akan bertumbuh dengan baik. Sama halnya dengan remaja atau seseorang, jika lingkungannya baik, jika lingkungannya tidak mengonsumsi narkoba, pertemanannya baik, mereka akan tidak akan mengenal yang namanya narkoba. Nah, di sini juga kebalikannya. Jika seorang tersebut di dalam lingkungan yang mengonsumsi narkoba, lingkungan yang tidak baik, pergaulan bebas, remaja cenderung akan mengikuti lingkungan tersebut. Nah, mungkin ketika penyebab lainnya itu ada masalah keluarga. Kenapa? Ketika keluarga di dalamnya sering mengalami kekerasan, orang tuanya itu sering bertengkar, remaja cenderung akan melakukan pelampiasan atau mencari kenyamanan di luar. Nah, kita tidak tahu bahwasanya di luar itu pergaulannya bebas. Nah, dari pergaulan bebas itu sendiri bisa terjadi apa saja. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, terus faktor yang selanjutnya adalah masalah mental nih Kak Diki. Bahwasanya masalah kesehatan mental ini sangat berpengaruh. Ketika remaja mengalami depresi, stres, mereka akan mengonsumsi narkoba untuk meredakannya. Seperti itu mungkin. Oke. Telah jelas apa yang disampaikan oleh Kauman, bahwasanya penyebabnya itu bukan cuma satu ya teman-teman, tapi lebih dari satu. Bahkan telah disampaikan oleh Kauman yaitu ada 3 penyebab atau faktornya. Salah satunya yaitu kesehatan. Kesehatan fisik sendiri bisa mencakup dari organ dalam tubuh kita, seperti contohnya otak dan juga paru-paru ataupun organ-organ yang lainnya. Karena yang namanya narkoba itu bukan cuma menyakiti perilaku kita sendiri, tetapi menyakiti organ yang ada dalam tubuh kita. Sehingga para pecandu narkoba pastinya akan mengalami penyakit halusinasi. Orang yang mempunyai penyakit halusinasi pastinya akan melakukan tindakan kriminal yang tidak terduga, apalagi seperti contohnya melakukan seks bebas ataupun melakukan perkosaan kepada orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, marilah teman-teman untuk mengubah pola hidup kita dari dini, biar apapun yang akan kita lakukan itu bisa bersifatnya positif dan hilang dari yang namanya sifat negatif. Nah, mungkin tambahan dari aku, menurut data yang diperoleh dari BNN Indonesia, itu 80% remaja atau seseorang yang mengalami kecanduan narkoba itu terpengaruh oleh lingkungan. Nah, dari hal ini kita perlu memperhatikan dan juga menjaga teman-teman kita dan juga anak-anak, ibu-ibu ketika remaja tersebut keluar, ditanya mereka keluar habis apa, teman mereka siapa, dan juga mereka berteman di lingkungan seperti apa. Mungkin seperti itu. Nah, tambahan juga ya teman-teman, bahwasanya telah ada data rilisnya sendiri dari BNN bahwa telah tercapai waktu tahun 2023 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia telah menyalahgunakan narkoba. Walaupun usianya yang masih 15 tahun nih teman-teman, apalagi sampai ada yang 64 tahun. Itu dikarenakan faktor dari lingkungan juga, seperti yang telah disampaikan oleh Kauman, bahwasanya faktor lingkungan itu sangat penting. Di dalam faktor lingkungan pasti ada yang namanya pertemanan. Lebih baik kita mencari pertemanan yang baik ditimbang mencari pertemanan yang buruk, walaupun hidup kita hanya cuman sebatang kara ya teman-teman.
Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Kauman. Oke, siap. Terus apa sih bahayanya atau dampak dari orang yang telah terjerumus dalam narkoba? Oke, berbicara tentang dampak atau mudarat yang ditimbulkan oleh narkoba sendiri itu, yang pertama adalah masalah kesehatan fisik. Jika seorang mengalami atau mengalami kecanduan narkoba, ketergantungan kepada narkoba, fisiknya akan terganggu. Narkoba sendiri itu menyerang organ dalam tubuh kita seperti fungsi otak, fungsi jantung, dan fungsi di dalam organ tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua adalah masalah mental. Ketika seorang mengonsumsi narkoba, mereka akan mengalami halusinasi yang tinggi dan juga stres dan juga bahkan depresi, teman-teman. Ketika seorang tersebut tidak dapat mengonsumsi narkoba seperti biasanya. Yang ketiga adalah masalah sosial. Di sini ketika seorang tersebut mengalami kecanduan atau bahkan ketergantungan kepada narkoba sendiri itu, masalah sosial akan timbul dan juga masalah tindak kriminal dari narkoba itu akan mengalir. Seperti ketika orang tersebut mengalami kecanduan narkoba, mereka akan mengalami halusinasi dan juga hilang akal pikiran. Dari sini aku punya cerita nih. Nah, dari dulu itu mungkin cerita ini populer di anak pondok ya, di anak pesantren. Itu dulu ada seorang pemuda ketika dia sedang sholat, mereka rajin ibadah dan juga mempunyai amal soleh yang banyak. Dari suatu hari dia didatangi oleh jin. Nah, jin itu menyamar sebagai ulama. Nah, ulama tersebut bilang kepada pemuda tersebut bahwasanya ketika dia ingin mencapai kesuksesan, maka dia harus memilih dari salah satu dosa besar. Di antaranya adalah narkoba, mengonsumsi narkoba. Yang kedua adalah perzinaan dan juga pembunuhan. Nah, pemuda itu berpikir nih, Kak Diki, bahwasanya ketika dia membunuh itu adalah dosa besar dan berdampak kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah perzinaan. Ketika dia memikirkan bahwasanya ketika dia ingin melakukan perzinaan, itu akan berdampak kepada orang lain dan mengambil kehormatan hamba Allah. Nah, yang ketiga ini dia memilih narkoba karena dia pikir itu akan berakibat kepada dirinya sendiri, tidak berakibat kepada orang lain. Namun, ketika dia memilih narkoba itu sendiri, berdampak pada orang lain dan tindak kriminal selanjutnya. Contohnya ketika dia mengonsumsi narkoba, dia kehilangan akal dan juga halusinasi, dan dia memperkosa perempuan yang ada di situ. Setelah memperkosa, dia keingat bahwasanya jika dia melakukan perzinahan tersebut, dia akan mengalami masalah sosial dan juga akan dirajam. Nah, dari situ dia membunuh perempuan yang dizinainya. Dari situ timbullah tindak kriminal selanjutnya yang diakibatkan oleh mengonsumsi narkoba. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika seorang mengonsumsi narkoba, mereka cenderung akan melakukan tindak kriminal yang lainnya. Seperti itu. Sangat betul banget nih apa yang telah disampaikan oleh Kak Oman. Dikarenakan narkoba itu adalah asal-usul atau akar dari semua tindakan kriminal. Karena itu semuanya bisa menyebabkan dampak negatif. Karena penyalahgunaan narkoba itu sangat-sangat merugikan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan juga yang namanya narkoba itu bisa merusak yang namanya kesehatan mental kita. Jika mental kita telah terpengaruh atau terjerumus dalam narkoba, pastinya jika kita ingin menghentikan atau tidak mau melakukan narkoba lagi, pasti ada yang namanya stres yang berkepanjangan. Dengan cara stres berkepanjangan itu, maka dari kita pasti akan melakukan yang namanya rehabilitasi. Bukan cuma rehabilitasi doang, cuman ada juga yang namanya konseling. Ada juga yang namanya konseling kepada penyalahguna narkoba. Dan juga masalah sosial. Masalah sosial itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi jika sudah terdaftar dalam orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Pastinya dari pihak dokter ataupun pihak masyarakat pasti ada yang juga yang mengejek ataupun juga ada yang diasingkan juga, karena sudah tahu bahwasanya itu bersifat negatif. Orang-orang di Indonesia pasti ingin mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Betul. Oleh karena itu kita jauhkanlah yang namanya tindak narkoba. Pasti pikirannya bakal kritis orang yang menjauhi penyalahgunaan narkoba. Oke, kita lanjut ke solusi ya, Koman. Oke. Gimana sih solusinya bagi para remaja yang telah terjerumus dalam tindakan narkoba?
Oke, mungkin sebagai saya Duda Gendre Kabupaten Tegal tahun 2025, cara mengatasinya adalah membuka ruang informasi, edukasi, dan komunikasi, di mana ruang ini sangat berpengaruh bagi remaja. Karena banyak faktor yang menyebabkan remaja mengonsumsi narkoba karena mereka tidak tahu ciri-ciri, bentuk, atau bagaimana narkoba tersebut. Nah, dari sini kita melakukan sosialisasi dan juga webinar-webinar tentang narkoba, cara menghindarinya, ciri-ciri, dan juga penyalahgunaannya seperti apa. Nah, juga saya membuat konten-konten edukatif, informasi edukatif di media sosial. Karena sudah kita ketahui ya Diki ya, bahwasanya media sosial ini bisa menyebarkan informasi secara cepat dan juga bisa menyebarkan konten-konten secara cepat juga. Nah, yang ketiga adalah cara saya untuk mengatasi atau menyuruh remaja ini tidak mengonsumsi narkoba adalah membuat aktivitas-aktivitas yang positif. Seperti contoh, kita join ke organisasi-organisasi ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah, karena jika kita gabung di dalam organisasi tersebut, kita akan meluangkan waktu di dalamnya dan juga menghabiskan waktu di dalamnya, dan tidak ada waktu untuk melakukan pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkoba sendiri itu. Oke, betul banget nih apa yang telah disampaikan oleh Kak Oman. Nah, telah disampaikan oleh Kak Oman itu cara mengatasinya ya teman-teman, bahwasanya kita bisa mengatasinya dengan cara melihat konten edukasi. Bukan cuma melihat, kita juga mengembangkan literasi diri kita sendiri, karena sangat penting juga nih teman-teman buat kita untuk memahami atau mengiliterasikan tentang konten yang telah kita lihat atau telah kita pahami secara detail dan jelas nih. Dan mungkin bisa mampir ya ke Instagram aku, namanya Omans. Di situ ada konten-konten edukatif dan juga konten-konten terkait narkoba. Di situ juga kalian bisa untuk berkonseling atau sekedar mencari informasi-informasi terkait remaja, terkait perkembangan dan juga narkoba. Oke, dan jangan lupa selalu doakan Kak Oman biar Kak Oman bisa lolos Duta Gendre Provinsi Jawa Tengah ya. Amin, minta doanya ya teman-teman ya. Oke. Nah, dan juga bukan cuma soal itu, kita yang telah disampaikan oleh Kak Oman, kita mengikuti ekstrakurikuler. Pastinya di dalam ekstrakurikuler ada yang namanya korsa. Jiwa korsa itu ada di dalam tubuh atau hati nurani diri kita sendiri. Nah, yang namanya jiwa korsa itu kesolidan. Jika yang namanya organisasi itu solid, sepenuhnya solid, pastinya anggotanya itu juga solid. Anggota bukan cuma anggota, ketuanya juga solid. Solid dalam apa? Solid dalam menghindari tindakan keburukan seperti narkoba. Karena yang namanya narkoba itu sudah sangat dilarang di dalam ekstrakurikuler ya. Apalagi kalau kita menyalahgunakannya. Lebih baik yang namanya narkoba itu ada di dalam ruang medis ataupun kedokteran ya teman-teman. Untuk memberikan kebermanfaatannya ya teman-teman. Tentunya narkoba ini juga zat-zat narkoba yang ada di dalamnya juga dapat bermanfaat ketika di medis ya, atau di rumah sakit ya Diki. Betul banget tuh apa kata Koman, karena sudah tertera juga di dalam undang-undangnya bahwa narkotika, psikoterapika, dan zat aktif lainnya itu ada tingkatannya sendiri. Dan tingkatan yang pertama biasanya itu tingkatan yang sedang atau tingkat tinggi. Karena tingkat sedang atau tingkat tinggi itu hanya bisa digunakan saat kondisi medis atau juga saat kondisi praktek ya. Oke, untuk yang terakhirnya untuk penutup, apa sih pesan singkat tapi ngena banget untuk anak muda yang berani bilang tidak pada narkoba? Oke, mungkin untuk pesan singkat, aku mau pesan ke teman-teman semuanya bahwasanya kalian itu mempunyai masa depan yang cerah. Kalian mempunyai cita-cita dan juga masa depan yang sukses untuk kalian raih. Oleh karena itu, hindarilah katakan tidak kepada narkoba. Karena dengan narkoba itu sendiri bisa merusak tatanan hidup kita, tatanan kehidupan sosial, dan juga cita-cita yang ingin kita hadapi. Dan juga kalian jangan takut untuk katakan tidak kepada narkoba, karena hal itu untuk diri kalian sendiri, bukan kepada orang lain. Dan juga kalian juga harus mengingatkan kepada teman-teman yang sudah mengonsumsi narkoba atau kecanduan narkoba, ajaklah mereka untuk berhenti. Karena untuk mencapai kehidupan yang sukses, masa depan yang sukses, kalian perlu menghindari yang namanya narkoba. Kayak menginspirasi banget ya teman-teman. Dengan kata-kata Kauman, kita bisa jadi melakukannya, karena sudah jelas apa yang telah disampaikan oleh Kauman. Teman-teman, jauhilah mulai dari sekarang apa yang namanya tindakan kriminal,
dalam hal ini adalah narkoba. Karena narkoba bisa merusak citra diri kita sendiri dan juga masa depan kita. Ingatlah, masa depan kalian itu sangat sukses dan cerah, maka hindarilah narkoba dan bilang tidak kepada narkoba. Kayak untuk penutupnya mungkin ya. Ini adalah ruang edukasi dan juga ruang komunikasi yang baik. Tapi mungkin kita akhiri sesi podcast ini karena kita akan lanjut lagi ke webinar-webinar selanjutnya dan kalian juga harus menontonnya. Jangan lupa ya. Dari informasi dan edukasi ini pastinya ada poin-poin penting dari kita dan juga poin-poin penting dari Kak Diki ini sebagai duta anti narkoba Tegal ya. Dan juga jangan lupa ya bahwasanya apa yang telah kita sampaikan juga terdapat ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan teman-teman juga, karena ilmu yang bermanfaat itu bisa kita gunakan atau kita peroleh dari berbagai pengalaman, contohnya seperti mengikuti sesi podcast kali ini. Untuk akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, walaupun kami tidak bisa mengikuti atau tidak bisa memberikan informasi secara lancar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.